warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mempelajari topik baru, yaitu tentang model pembelajaran problem based learning. Pada mata pelajaran atau mata diklat model pembelajaran problem based learning ini tentunya sangat berbeda dengan model-model yang terdahulu, yaitu model inquiry dan discovery learning. Pada topik kali ini, Bapak Ibu, kami harapkan nanti setelah pembelajaran Bapak Ibu bisa menjelaskan, memahami konsep dasar model pembelajaran problem based learning. Bapak dan Ibu bisa menerapkan di dalam pembelajaran model pembelajaran learning ini di dalam kelas, dan Bapak Ibu bisa merancang langkah-langkah strategi model pembelajaran problem based learning. Si empirik di lapangan, banyak peserta didik yang hanya mampu menghafal materi pelajaran yang diterimanya, tetapi tidak memahami. Mereka biasa diajarkan dengan cara-cara menghafal. Ilmu yang diterima adalah dalam bentuk abstrak. Dan sebagian besar peserta didik tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu digunakan atau diterapkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana metode atau model yang akan digunakan agar peserta didik mampu mengingat lebih lama, menggunakan seluruh kemampuannya, sehingga informasi masuk ke dalam long term memory atau ingatan jangka panjang. Dan bagaimana siswa kita bisa menghubungkan konsep-konsep yang mereka pelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, dan dia bisa memanfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di lingkungannya. Tentunya, bagaimana siswa kita dapat membuka wawasan berpikirnya yang begitu beragam sehingga mereka dapat mempelajari berbagai konsep dan mampu mengkaitkannya dengan kehidupan nyata. Dan bagaimana seorang guru bisa berkomunikasi secara efektif, komunikatif dengan peserta didik yang selalu bertanya-tanya tentang sesuatu alasan, arti sesuatu, dan hubungan dari apa yang mereka pelajari, sehingga pelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jawab melalui model pembelajaran problem based learning. Mari kita akan kaji apa itu model pembelajaran berbasis masalah, bagaimana manfaatnya, apa ciri-cirinya, apa tujuan belajarnya, sehingga Bapak Ibu sekalian nantinya tidak ada lagi miskonsepsi merancang model pembelajaran problem learning secara baik, tepat, efektif, dan efisien. Marilah kita mempelajari apa pengertian model berbasis masalah atau problem based learning. Problem based learning adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada identifikasi fenomena. Masalah-masalah yang diidentifikasi adalah masalah-masalah yang nyata, praktis, kontekstual, terjadi di dalam kehidupan sehari-hari siswa, bukan masalah-masalah yang biasa atau sekedar latihan. Bentuk masalah
belum ada solusinya, sehingga bentuknya masih tidak terstruktur atau ill-structured dan open-ended, sifatnya terbuka. Ada masalah-masalah itu ada pada kehidupan siswa, sehingga fokusnya dalam pembelajaran ini adalah bagaimana siswa mengidentifikasi isu pembelajaran dan selanjutnya mencarikan alternatif pemecahan masalah melalui prosedur ilmiah atau saintifik untuk dikembangkan ke dalam keterampilan-keterampilan berpikir kritis, berpikir logis, sistematis, dan problem solving. Dan biasanya model problem based learning ini dilakukan secara berkelompok. Dari model pembelajaran problem based learning, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Prinsip dari model PBL yaitu yang pertama, menggunakan masalah nyata, autentik, kontekstual sebagai titik sentral untuk dikaji, untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang kedua, masalah-masalah yang akan dikaji sifatnya masih terbuka, open-ended problem. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik atau student centric. Yang keempat, kolaborasi antara peserta didik sangatlah diperlukan. Sekarang kita akan melihat bagaimana karakteristik ciri-ciri model PBL. Yang pertama, model problem based learning biasanya aktivitas pembelajarannya tidak hanya sekedar mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi yang diberikan oleh guru, melainkan anak harus berpikir kritis, berpikir secara komunikatif, kolaboratif, to inquiry atau mencari dan mengolah data, serta bisa mengeneralisasi dari hasil temuan yang mereka dapatkan. Ciri yang kedua yaitu aktivitas pembelajarannya diarahkan untuk problem solving atau penyelesaian masalah. Untuk itu Bapak sekalian, masalah-masalah yang Bapak Ibu nanti angkat adalah masalah-masalah nyata, konkret, praktis, dan ada di lingkungan, bukan masalah-masalah kognitif. Berikutnya, pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa biasanya menggunakan pola berpikir ilmiah, yaitu bisa deduktif atau secara induktif, secara sistematik dan empirik. Kelebihan dari model pembelajaran problem based learning yang pertama yaitu model pembelajaran ini sangat meaningfulness atau sangat bermakna. Mengapa demikian? Karena anak didik belajar memecahkan masalah-masalah kontekstual, masalah-masalah praktis yang jika anak itu bisa memecahkan persoalan tadi, bisa dimanfaatkan secara praktis di lingkungannya. Penelitian menunjukkan bahwa problem based learning
mempunyai kelebihan, yaitu bisa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan siswa secara simultan untuk memecahkan dan mengaplikasikannya pada konteks yang relevan. Problem based learning juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, inisiatif, pemecahan masalah, dan motivasi internal. Juga dapat mengembangkan hubungan interpersonal siswa dalam suatu kelompok belajar. Mari kita lihat, kita bahas tentang sintaks pembelajaran problem based learning. Bapak Ibu sekalian, langkah pertama pada sintaks pembelajaran problem based learning yaitu klarifikasi pada masalah. Anak diajak atau disodorkan fenomena yang mengandung masalah yang sesuai dengan kompetensi atau indikator yang sudah Bapak Ibu rancang di RPP. Sebagai contoh misalnya tentang pandemi COVID-19. Di sini Bapak Ibu bisa menyodorkan masalah ini melalui video, gambar, teks, deskriptif, atau fenomena-fenomena real yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Melalui video, melalui gambar, melalui teks, ataupun sumber yang lain, siswa melakukan identifikasi terhadap fenomena COVID-19. Kemudian siswa diminta untuk menemukan masalah-masalah yang timbul pada pandemi COVID-19. Misalkan saja tentang jumlah korban, baik secara dunia maupun di dalam negeri. Bagaimana tentang penyebaran pandemi COVID ini? Kemudian bagaimana dampak sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 ini? Setelah anak menemukan banyaknya beberapa masalah, berarti pada tahap ini adalah awal memulainya ilmu pengetahuan untuk mereka pelajari. Jadi ingat, pada fase yang pertama Bapak Ibu tidak boleh gagal, karena masalah yang diangkat pada fase 1 ini adalah masalah kontekstual atau masalah praktis, bukan masalah kognitif. Sebab saya masih sering melihat beberapa guru melakukan PTK menggunakan model ini, masih menggunakan masalah kognitif untuk diangkat. Sintaks yang kedua atau fase pembelajaran yang kedua yaitu mengorganisasi siswa melalui brainstorming. Di sini siswa mengidentifikasi secara brainstorming dengan bapak atau ibu gurunya. Siswa melakukan klarifikasi informasi dari data tentang masalah yang sudah ada. Siswa melakukan peer learning dan bersama mendeskripsikan masalah-masalah yang ada, apa saja yang perlu mereka kaji dan untuk diselesaikan. Siswa mengetahui penyebab masalah dan bagaimana menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga siswa bisa mengembangkan
alternatif pemecahan masalah dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Sebagai contoh misalkan, pada tahap ini anak-anak harus sudah menemukan apa itu pandemi COVID-19, bagaimana penularannya, bagaimana mensikapinya, aturan-aturan apa saja yang harus dan perlu dilakukan untuk mencegah agar pandemi COVID tidak menyebar secara luas, dan menganalisis apa pentingnya social distancing dan menjaga pola hidup bersih, menemukan alternatif sosial tentang masalah-masalah nyata yang perlu atau digunakan untuk mengatasi dampak negatif dan bagaimana solusinya. Siswa juga diajak membuat poster, slogan yang sifatnya mengajak untuk berperilaku, menjaga pola hidup bersih dan seterusnya. Saya minta Bapak-Ibu sekalian, dengan keterbatasan waktu di dalam jam pelajaran, maka dari itu jika skup pembelajaran pada fase yang ketiga, yaitu pengumpulan informasi dan data, siswa aktif melakukan pengumpulan data terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi melalui berbagai macam sumber. Kemudian anak melakukan observasi. Kemudian secara mandiri siswa mengolah hasil pengumpulan datanya untuk dipergunakan menyelesaikan masalah. Fase yang keempat yaitu berbagi informasi dan berdiskusi untuk menemukan solusi penyelesaian masalah. Di sini anak kembali melakukan brainstorming, klarifikasi informasi yang terkait dengan masalah yang sedang mereka hadapi, menemukan solusinya, melakukan peer learning, siswa melakukan perumusan masalah, penetapan tujuan atau solusinya, serta menyusun laporan hasil diskusi dari apa yang mereka sudah lakukan, bisa berupa pahantaian atau lembaran. Fase yang kelima, siswa mempresentasikan hasil penyelesaian daripada masalah yang mereka kaji. Di sini siswa mempresentasikan hasil brainstormingnya, siswa bekerja sama di depan kelas, kemudian siswa menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksi terhadap pemecahan masalah yang ditawarkan beserta reasoningnya. Dan fase yang terakhir yaitu refleksi. Di sini guru memberikan apresiasi kepada siswa tentang apa yang sudah mereka lakukan, memberikan umpan balik kepada siswa untuk kemudian memperbaiki pembelajaran berikutnya. Teknik penilaian dalam proses pembelajaran yang menggunakan model problem based learning. Bapak Ibu sekalian, perlukah saya tekankan bahwa penilaian atau assessment pada PBL ini ditekankan pada pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kinerja, juga sikap atau afektif, bukan pada penilaian kognitif. Semoga
apa yang saya paparkan sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian dan menambah hasanah wawasan di dalam merancang pembelajaran di dalam kelas. Dan semoga Bapak Ibu menjadi guru yang unggul, guru yang berprestasi. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi inovator, inisiator di dalam mengembangkan model-model pembelajaran ke depan. Sekian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DJJ.